beriku bahagia, jadikan aku selamanya dalam suniaku bersujud padamu. Saya pengembang dari Kalimantan Barat, PT Fajar Permai Lestari. Perumahan kami beri nama Perumahan Fajar Asri 5. Adapun kelebihan perumahan kami yaitu dekat dengan pusat kota, bisa ditempuh dalam waktu 30 menit. Salah satu rumah di sini akan kami berikan kepada pemenang bagi-bagi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya bersama saya Mandala Abadi Soji di acara yang spektakuler, luar biasa dan pastinya ditunggu-tunggu sama pemirsa yang ada di Indonesia. Dia adalah reality show Bagi-Bagi Rumah. Ya, sebuah program reality show yang akan memberikan 1 unit rumah di setiap episodenya. Wow, luar biasa loh. Ini baru pertama kalinya di Indonesia dan bahkan di dunia. Nah, reality show ini akan memilih orang-orang yang berjuang dalam hidupnya dan mereka benar-benar tidak mampu dengan penghasilan yang sangat minim sekali. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan rumah untuk episode kita kali ini? Sekarang ini kita masih ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Dari sekian banyak orang yang membutuhkan rumah, kita survei, kita observasi dan akhirnya kepilih hanya 2 orang yang berhak untuk mendapatkan rumah. Dan dari 2 orang itu, 1 akan mendapatkan rumah dan 1 akan mendapatkan modal usaha. Nah, pengen tahu siapa orang itu? Ini dia profilnya. Dari 2 orang itu pastinya akan kepilih 1 orang yang berhak mendapatkan rumah dari kita. Nah, nanti kita akan belusukan di sana, kita akan melakukan penyamaran supaya lebih tahu ya apa yang menjadi kendala buat mereka. Penasaran? Ayo langsung kita ke sana. Ciao. Masih di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, tim kita mendapatkan 2 target lagi yang benar-benar layak untuk dibantu. 2 orang ini mereka berjuang dalam hidupnya. Masing-masing mempunyai profesi dan kegiatan yang berbeda-beda. Satunya yang bernama Ibu Sadiah dan yang satunya lagi Ibu Mia. Dua-duanya seorang perempuan, seorang pejuang yang menjadi tulang punggung keluarga. Akhirnya gue ketemu sama Beska dan kita split pencarian. Gue ke tempatnya Ibu Sadiah dan Meska ke tempatnya Ibu Mia. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi gimana target yang berikutnya?
Nah, target yang berikut ini yang pertama Ibu Sadiah, Kak. Umurnya kira-kira 40 tahunan gitu. 40 tahun, Nah, ya. jadi beliau baru saja tinggal oleh suaminya. Baru aja, dan itu suaminya kecelakaan. Kecelakaan, oke. Berarti dia sekarang tulang punggung keluarga. Iya. Berikutnya adalah Ibu Mia. Ibu Mia. Iya. Ibu Mia ini adalah profesinya? Profesinya itu penjual kue keliling, jadi dia nitipin makanan-makanan itu ke warung. Oke, kalau begitu kita langsung shoot aja ya supaya mempersingkat waktu. Oke. Ya. Langsung belusukan, kita nyamar, nanti kabarin informasinya. Oke? Kak, siap. Thank you. Yuk, langsung ya. Kak. Dikasih informasi dari tim bahwa Ibu Sadiah ini mata pencariannya adalah yang pertama. Dia biasanya ya bekerja di tempat pemakaman umum. Di sana dia bantu bersihin kuburan-kuburan yang orang lagi ziarah di sana. Ya, saat ini gue ada di lokasi target kita yang pertama Ibu Sadiah. Biasanya dia kerjanya di sini, di tempat pemakaman. Ya dari pagi sampai siang, atau mungkin dari siang sampai sore, dia melakukan bersih-bersih tempat pemakaman ini. Dan dia dapat upah dari hasil bersih-bersihin kuburan ini ya. Yuk kita ngeliat, dia ada di sana itu. Dia sama anaknya ini juga bantuin dia. Dan kadang mereka ini ambil bunga kamboja, dikumpulin kemudian dijual untuk parfum ya. Nah itu dia. Ibu Sadiah ini suaminya baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu dan dikuburin di sini. Ya, jadi dia sering banget masih keinget sama suaminya dan sering banget menangis di sini. Yaudah, ini sebentar lagi gue akan coba belusukan ya dan ketemu sama Ibu Sadiah. Di sini gue akan melakukan penyamaran yang pasti supaya dia tidak tahu siapa gue sebenarnya. Yuk kita langsung menyamar. Akhirnya gue di situ melakukan penyamaran untuk menjadi seorang pemulung, pengumpul botol plastik dan juga gelas-gelas plastik. Gue sengaja nyamar jadi pemulung, kemudian gue deketin Ibu Sadiah ini. Gue sempat tanya apa yang dilakukan Ibu Sadiah di sana, dan dia bilang dia lagi membersihkan makam. Bu, lagi apa Bu? Bersihin kuburan? Ya. Emang dapat duit Bu, bersihin kuburan? Ibu tiap hari di sini? Dari jam berapa di sini, Bu? Jam 8 pagi, sampai sore, masih juga kita. Di sini ada botol-botol, Bu. Pas gue nanya dia lagi membersihkan makam, kemudian gue ambil beberapa botol dan gelas plastik, tiba-tiba ada di situ datang seorang perempuan, tiba-tiba ada datang di kuburan itu, dia doa di sana untuk mendoakan ya sang ahli kubur, dan setelah dia selesai berdoa, dia manggil. Siapa yang membersihkan kuburan ini tadi nih? Saya Bu. Nah, ini ujian kehidupan yang pertama yang kita lakukan buat Ibu Sadiah. Kita langsung berusaha untuk nyerobot karena kita tahu orang yang ziarah itu adalah agent kita, ya. Sengaja kita tempatkan di situ. Ini buat saya Bu ya. Iya, iya. Ya, makasih Bu ya. Lupa. Jangan gitu lah, yang penting
perintah adik kan saya. Masa uangnya bapak yang ambil? Sengaja gue pancing begitu supaya apa? Supaya ada respon dari Ibu Sadia. Dia emosi, dia marah, dia jengkel, ngamuk, atau mau bagaimana? Ya tapi kan saya yang duluan datang, Ibu. Yang bukan saya, kan bapak. Ya tadi, Saya. tadi Ibu dipanggil-panggil nggak mau sih, makanya saya dulu aja ke situ. Iya, tapi yang bersihin kan saya, bukan bapak. Biarpun bapak yang duluan, dan begitu lah, Pak. Ya tapi kan saya butuh duit, Bu. Kan dari situ kelihatan ini watak aslinya. Nah, gue pancing seperti itu, ternyata ada respon balik dari Ibu Sadia ini. Ibu Sadia langsung respon di situ dan dia datengin gue di situ. Saya kan saya punya anak saya sakit, makanya saya butuh duit ini. Iya, soalnya saya butuh obat, Bu. Tidak gitu sih, Pak. Iya, tapi kan siapa yang cepet, siapa yang dapat. Ibu sendiri aja. Kelamaan ngambilnya. Di situ gua pikir dia bakalan marah, dia bakalan menghina gua, dia bakal ngamuk-ngamuk, tapi ternyata lagian anak saya kan sakit, Bu. Dia butuh uang, kasihan. Benar nih, anak bapak sakit. Iya, Ibu, anak saya sakit. Udahlah, enggak apa lah. Saya kasihkan ke bapak aja. Mudah-mudahan uang itu bisa buat ngobati anak bapak biar cepat sembuh, ya Pak ya. Lain kali jangan gitu, Pak. Itu kan hak orang. Ya, Bu. Gue langsung di situ malu. Gue langsung di situ bengong-bengong heran. Masya Allah. Ada orang yang kita jebak seperti ini. Kita sengaja godain tapi dia kuat imannya. Dia malah sabar di situ. Sampai akhirnya ujian kehidupan yang pertama dia berhasil. Ini bunga kamboja buat apa ini, Bu? Mau dijual? Dan setelah dia membersihkan makam atau kuburan, dirasa di sana tidak ada orang yang ziarah, dia mencoba mengumpulkan bunga kamboja. Nah, untuk apa bunga kamboja itu? Ini bisa dijual jadi uang, Ibu? Bisa, saya kumpulin, saya jemur, saya jual ini. Itu anaknya juga ngumpulin kamboja juga? Dijemur, terus berapa per kilonya? 5.000. Sengaja gue tanya, bunga kamboja itu untuk apa? Dikeringin dan buat apa? Anak ibu ngambil bunga kamboja. Ibu Sadia akhirnya cerita bahwa bunga kamboja ini bisa menghasilkan uang. Banyak sikitnya barangnya, Pak. Oh gitu? Wah, saya berarti bisa ngambil juga dong, Bu ya? Ini, Bu ya, bisa diambil, Bu ya? Bisa dijual ini, Bu ya? Yang di bawah udah habis. Dari situ akhirnya ujian kehidupan yang kedua siap dilaksanakan. Di situ gue juga ikut-ikutan ngumpulin bunga kamboja. Yang ada di atas pohon bunga kambojanya gue ambil dan gue petik. Hei! Tur! Apa yang kau buat itu tuh? Hah? Dulu ada? Kenapa, Pak? Saya mau ambil. Waktu gue naik pohon kamboja, dia marah-marahin gue di situ, dia teriak-teriak di situ. Wah, ngapain lu? Naik pohon kamboja, ngapain lu? Apa yang kau buat itu tuh? Saya ambilin kamboja, Pak. Di atas ini tak boleh. Yang boleh diambil di bawah. Harga kamboja mau tahu tak kau sini berapa? Yang di atas sama di bawah ni beda harga. Gue disuruh turun seketika dari pohon di situ. Gue minta maaf di situ. Dan apa yang terjadi? Tak boleh. Itu bos ini. Ini tank 6, bapak saya punya. Agent itu langsung rampas ngambil bunga kambojanya punyanya si anaknya ibu. Punyanya ibu juga bunga kambojanya diambil sama dia. Udah sini bunga kambojanya, saya bawa ini. Ini kan tanaman saya. Kalian ngambil tanaman ini semua dari pohon saya.
Ya kan cuma ngambil sedikit aja, nggak boleh. boleh. Itu kan buat kebutuhan kami juga, Pak. Kami buat makan, cari makan. Ibu kan udah dapat duit dah dari dia yang ziarah sini, Bu. Tak perlu ngambil bunga-bunga yang jatuh di sini nih. Mana bunga yang tadi tuh? Mana? Diambil semua bunga kamboja punya gua, punyanya anaknya Ibu Sadia. Bahkan yang dijemur-jemur diambil cara paksa, dimasukkan ke kantong plastik. Ibu Sadia juga nggak terima, dia susah nyari kok malah diambil. Pak, jangan diambil, Pak. Pak, jangan diambil, itu punya saya, Pak. Ini punya saya, Bu. Punya saya, Pak. Apa Ibu nih? Ini punya saya, Bu. Ibu Sarah. Ibu Jojo ya. Pak, jangan Pak. Pak. Jangan Pak, itu punyanya ibu itu, jangan Pak. Jangan. Jangan, itu punya ibu itu, jangan Pak. Pak, ini asal. Ibu Sadia malah didorong jatuh dari situ dan gue berusaha bantuin untuk ngambil bunga kamboja itu walaupun pura-pura dan akhirnya gue dilempar jatuh juga. Langsung ditolongin sama Ibu Sadia, coba gue di situ. Pak, jangan Pak. Pak. Ibu nggak apa-apa, Bu. Hah? Ibu nggak apa-apa, Ibu. Hah? Kami sudah susah payah ngumpulkannya pagi, Pak, sampai sore untuk cari makan kami. Aduh, Ibu ini gara-gara saya, Ibu. Maafin saya, Ibu ya. Ya berhari-hari saya ngumpulkannya ini, malah diambil tadi tuh sama orang. Masya Allah. Maafin Bu ya, ini gara-gara saya naik-naik pohon nih Bu. Jadi yang punya pohon marah Ibu ya. Maafin saya Ibu ya. Maafin saya Bu. Nanti saya cariin lagi, nggak apa-apa Ibu. Saya bantu nyari lagi ya. Ya, saya bantu nyari lagi Bu ya. Nggak apa-apa. Ibu, gimana ini plastiknya? Ayo Bu, sini Bu, saya bantu nyari lagi Bu. Ini padahal bunga kamboja itu tipis banget, ringan banget. Kan lama ngumpulinnya. Susah nyarinya, apalagi harus jemur dulu. Nggak 1 hari jemurnya, 2 hari, 3 hari. Bayangin tuh dapatkan rezeki 5.000 saja susahnya minta ampun. Sudah berapa lama nih jual bunga kamboja Ibu? Sekitar 2 tahunan, Pak. 2 tahun? Iya. Ini bunga kamboja diambil terus dikeringin ya? Iya. Dikeringin terus yang dijual yang mana? Bunganya ini. Yang kering itu? Iya, di yang kering. Harus banyak dong Ibu? Oh iyalah. Hari kami ngumpulkan ini, Pak. Ibu Sadia ini kenapa menjadi tulang punggung keluarga? Karena dia punya alasan yang kuat di sini. Karena dia punya cerita yang sangat mengharukan di sini. Ibu berapa bersaudara, keluarganya berapa orang? Saya punya anak 2. Punya anak 2 ini nomor berapa ini? Yang terakhir yang kecil. Yang kecil. Iya. Namanya siapa ini? Umbar Wanto. Umbar kelas berapa Umbar? Nah, 1 SMP. 1 SMP. Masih sekolah? Masih Oh, alhamdulillah. Satu lagi? di Jawa, tempat mbahnya. Di Jawa. Iya. Umur berapa Ibu? Sekitar 20 tahun. Oh, 20 tahun udah gede ya. Iya. Kalau Bapak kerja di mana Ibu? Dulu kerja di Oh, di Minapang. Sekarang sekarang kerja di mana? selama ada kejadian kecelakaan Bapak tinggal almarhum. Hah? Setelah kita korek-korek informasinya, ternyata Ibu Sadia ini barusan ditinggal meninggal sama suaminya. Kami mendapat musibah, Pak, kecelakaan kemarin waktu tanggal 23 tuh hari. Oh, Bapak meninggal? Iya, 23 kemarin? iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dong Ibu? Iya, baru sekitar hampir 2 mingguan. Belum ada sih 2 minggu. Hampir 2 minggu. Suaminya ini mengalami kecelakaan. Mereka berdua suami istri naik motor, kemudian nggak tahu datangnya dari mana mobil itu dengan kecepatan tinggi nabrak Ibu Sadia dan juga suaminya. Ya Allah. Pulang kerja sama-sama suami, saya gonceng di belakang, suami saya bawa motor, jadi kami ditabrak dari belakang. Astagfirullahaladzim. Bapak langsung pingsan, bawa di rumah sakit, terus meninggal. Ibu, Ya,
Ibu kalau bapak udah nggak ada gini terus yang cari nafkah siapa? Nggak ada, saya ya inilah saya kumpulkan dari bunga saya. Ibu sendiri nih tulang punggung keluarga. Di sini kita kasih masukan banyak doa Bu, sabar, ikhlas. Insya Allah Allah kasih jalan terbaik. Suami ibu meninggal dunia itu pasti kehendak Allah. Allah pasti punya rencana tentang meninggalnya suami ibu. Ibu di sini sampai sore. Enggak Pak, enggak sampai sore kan kerja. Ibu kerja lagi di mana? Di itu tempat kafe, ada kerja jual-jualan, bantu-bantu jualan. Akhirnya kita tanya sama Ibu Sadia mau kemana ini? Saya mau kerja lagi Mas. Kerja lagi? Iya Mas, saya mau kerja lagi. Saya bantuin cuci piring, saya bantuin jadi pelayan. Bapak udah lama kah cari itu botol-botol tuh? Botol-botol masih dapat sedikit Bu. Kalau Bapak mau tuh di tempat kerja kafe saya banyak tuh botol-botol Pak. Oh banyak Ibu? Iya. Botol-botol plastik gitu Ibu? Iya, botol apa tuh. Alhamdulillah Ibu Sadia langsung bilang, di samping kafe itu banyak itu Mas. Botol-botol plastik, gelas-gelas plastik yang bisa diambil di situ. Lihat botol-botolnya Bu. Iya, boleh. Soalnya bisa nambah-nambah uang saya. Iya. Boleh Bu ya? Kapan Ibu ke sana? Sekarang pun juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Boleh Bu ini masukin lagi. Oh, iya, yuk. Ayo. Ini karena masukin lagi. Ya. Jemur di mana Ibu? Di rumah. Di rumah. Iya. Akhirnya di situ kita minta tolong sama Ibu Sadia untuk ikut ke tempat kafenya untuk melihat ya sekaligus cari ya barang-barang yang bisa diambil di sini. Dalam setiaku bersujud padamu. Dalam setiaku bersujud padamu. Di sini aku ditugaskan oleh Kak Mandala untuk mengikuti kegiatan sehari-hari dari Ibu Mia. Dan Bu Mia ini adalah penjual kue keliling. Jadi aku berperan sebagai pengamen untuk mengikuti kegiatan sehari-hari Bu Mia nih. Nah, aku sekarang udah menyamar jadi pengamen nih. Biasanya Ibu Mia lewat sini untuk jualan kuenya, dan sebagian kue-kuenya itu dititipkan sama warung di pasar sebelah sana. Kue. Nah, itu kayaknya udah ada Bu Mia itu. Sampai laju. Sampai laju dari sampai ke hulu. Sungai Kapuas. Ibu, minta Bu. Enggak ada uang. Pak Bu, Enggak ada makan uang. Bu. Kalau kuenya mau? Kak itu ibu tuh ibu jualan Bu. Iya enggak apa. Habisnya belum ada yang laku. Gak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Boleh ya Bu ya? Iya, ambil aja. Iya Ibu, makasih ya Bu. Iya. Bu, saya ikut Ibu lah Bu. Saya mau lihat-lihat lah Ibu ke sana, kawankan Ibu ya. Iya, boleh. Iya. Iya. Yaudah Ibu. Iya. Kue. Sebagai bentuk balasan kepada Ibu Mia, yaudah Bu, saya bantu jualan. Dan Ibu Mia mengiyakan itu. Jadi Ibu ini dari jam berapa Bu turun jual kue nih? Dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi? Iya. Sampai sekarang? Iya, sampai sore. Biasanya dititipkan kah atau Ibu keliling-keliling gini ya? Kadang dititipkan, kadang keliling. Kadang keliling, titipkannya kemana Bu? Di warung-warung, Oh, di warung kopi. Biasanya dapat berapa nih Bu pendapatan nih kalau jual kue, gorengan-gorengan gini nih? Enggak tentu, kadang 30.000. Karena 30.000 tuh sehari. Jadi untuk Ibu sehari-hari tuh kayak mana Bu? Ya seadanya. Oh seadanya. Terus kalau kok seandainya Ibu kan nitip tadi ya katanya. Nitip abis itu kok tak laku gitu Bu. Jadi gimana? Ya, disedekahkan aja. Habis kuenya enggak bisa untuk besok. Jadi disedekahkan. Oh Ibu kasihkan. Kadang ke surau. Oh gitu. jadi untuk makan budak-budak surau lah tuh Bu ya. Iya. Dan ternyata Ibu Mia itu orangnya peduli.
Dan kita menugaskan satu anak kecil untuk menjadi agent kita. Nah, Dek, belilah. Dek, dah kue dah. 1.000-an bukan? Iya. Nah, 1.000. Pilihlah, mau yang mana? Saya tidak punya uang. Ternyata anak kecil ini nggak punya duit. Nah, di sini kita bisa lihat gimana reaksi Bu Miah sama anak kecil ini. Nggak punya uang. Kan mau beli kan, berarti kan adik kasih ibu ini duit lah. Tidak boleh kan? Tak ada duit dia kayak. Ya enggak apalah, dikasih aja. Enggak kerugi Bu, Ya, ibu enggak dah apalah. jauh-jauh, dah jam segini Kasihan, lagi. anak. Tak, enggak apa nih? Enggak apa. Ambil aja. Hah. Hah. Nah, tu dah dapat dah. Iya, sama-sama. Dia sama-sama. Kok ibu kasih ke dia? Ya, enggak apalah. Ternyata Bu Miah bilangnya yaudah deh ambil aja. Dan di sini kita ngetes lagi dengan datang agent lain yang berperan sebagai ibu dari anak kecil itu. Kamu dapat uang dari mana? Kamu dapat uang dari mana? Nggak boleh, kembalikan itu ibu jualan. Enggak apa. Nggak apa. Itu dah ibu yang ngasih dah. Kasihan, Bang. Ibu jualan. Iya, enggak Kamu apa. rugi gimana? Enggak. Dah ibu ngasih itu ke anak. Ikhlas tu. saya ngasih. Nggak boleh, Bu. Nak. Ya, enggak lah. Saya ada Bukan ser. bukaan di rumah, nggak boleh. Yuk pulang. Nggak boleh minta-minta gitu. Nggak usah dikasih lain kali pun nanti kebiasaan ya. Ya, kasihan lah anak. Iya, tapi ibu ini juga bukan minta-minta kok Bu. Kok Ngasih. ibu bilang? Kebiasaan gimana? Ya, enggak lah. Enggak Kan ibu ini seringan lah. cuma ngasih. Kepengen. Anak Boleh, kepengen. nanti bapaknya marah. Ya, enggak lah. Bilang ya dikasih. Kecil aja boleh minta-minta, besarnya gimana? Ya, kita enggak sering lah. Kan bukan minta-minta juga Bu. Ya, Udah saya kasih lagi ya, Bu ya. Iyalah. Ibu jual aja. udah. Ya Bu, kita lanjut. Dan lagi-lagi Ibu Miah menunjukkan keikhlasannya dan kesabarannya untuk menghadapi tantangan yang kita berikan. Bu, ngapa Ibu ikhlas itu ngasih satu? Ibu ngasih satu ke dua tadi tuh? Satu. Ah. Ya, enggak apalah. Kasihan bah anak. Tapi kan Ibu jualan dan letih-letih, Bu. Ngapalah Ibu ngasih dia Ya, gitu? enggak apalah. Kok rezeki kita enggak lari kemana, Bang? Iya sih Bu, tapi kita kok mikir dapat duit, letih kan maksudnya harus seimbang Iyalah. gitu Bu. Sama gak anak kami kok kepengen gimana enggak? Ibaratkan kayak anak-anak sendiri, Bang. Iya sih, Bu. Kasihan. Jadi Ibu Miah menempatkan posisi anak itu seakan-akan anak itu adalah anaknya sendiri. Dimana nanti kalau anaknya kelaparan di depan orang yang tidak dikenalnya. Iya sih. Aduh, Bu udah letih ke Bu. Coba kita duduk situ dulu Bu ya. Kemudian aku ngeluh, Bu capek Bu, duduk ya Bu. Dan akhirnya kita istirahat sebentar. Ibu jualan seorang nih udah lama ke? Udah lama sih. Udah berapa tahun Bu? Udah sekitar 15 tahun dah sih. 15 tahun nih Ibu buat ini nih, kayak goreng-gorengan jual nih. Iyalah. Terus Ibu kan berjualan tuh keliling ini. Apa nggak? keliling. Tak ada dibantu anak, suami gitu Bu. Suami itu sering sakit-sakitan. Oh suami sakit-sakitan. Ya. Anak tak ada bantu ke Bu? Anak sekolah pagi. Oh sekolah. Terus itu suami Ibu sakit-sakitannya sakit apa Bu? Kok boleh tahu Bu? Ya. Kadang asam lambung, enggak terus, enggak tentu gitu. asam penyakitnya. lambung. Oh ya tentu. Jadi Ibu lah yang jadi Tuh cari hari-hari. Setelah kita ngobrol-ngobrol singkat dengan Ibu Miah, agent kita datang dan menyamar sebagai preman. Untuk hari-hari ya makan. Berapa nih, Bu? 1.000. 1.000 Bang, ini 1.000, ini 1.000 Kak. Oh, 1.000, ini 1.000 ya. Ambil lah Bang. Enak-enak. Nih, mantap. 3, 4 banyak Ya. Bang beli. Ya. Woi Bang. Bang, 4.000 bayar Bang. Bang, bayar Bang. Bayar Bang, beli banget sih Bang. Jangan. Bu, 4.000. Bu, 4.000. Kita dia apa-apain. Enggak nanti dia Bu. Kurang ajar tuh Bu. Beraninya sama cewek. Enggak Masa seberapa. main kayak gitu? Di situ aku kayak kepancing emosi.
4.000 Bu. Enggak usah. Lumayan loh Bu, 4.000 Ibu bisa. Padahal kita yang sakit nanti. Emang apa Bu? Iya dia kan preman. Di daerah sini? Iya. Nanti kita berani itu kita di pangkong ah. Nanti enggak seberapa. Cuma uang 4.000. Ternyata Ibu Miah lagi-lagi mengikhlaskan pada saat agen kita mengambil paksa gorengan tersebut tanpa membayarnya. Ya lumayan pada kita di pangkong. Iya, tapi kan tidak boleh kayak gitu. Nanti Ibu kayak mana mau bawa duit apa? Nanti apa kan lah? Kasihan Mbak. Jadi nanti Ibu. Nanti kita di pangkong sakit, luka. Iya sih Bu, nanti kalau pangkong apa, tapi kan tidak bisa di kayak gitu Bu. Ya, kita takut gak lah? Ibu kan harus hidupin keluarga Ibu, tapi ngapa Ibu sabar kayak gini? Iya, apa kan lah? Harus diikhlaskan lah. Di sini dengan sosok dari Ibu Miah, aku belajar bagaimana caranya sabar untuk menghadapi cobaan. Masih bisa tersenyum dan bahkan masih bisa menasihati saya untuk tetap tenang dan tidak boleh gegabah dalam melakukan sesuatu. Tapi untuk dengan duit tadi yang mungkin biasanya Ibu dapat 40.000 atau apa itu untuk satu hari. Iya. Jadi Ibu nanti yang masak itu Ibu jadi kayak gimana? Jadi cukup-cukup kan lah. Cukup-cukup kan? Setelah itu, aku memberikan ujian lagi kepada Ibu Miah. Apa dek? Apa dek? Asma kamu, Bu. Di saat itu, aku terserang asma ceritanya. Dan Ibu Miah langsung menolongku seakan-akan aku ini adalah anaknya sendiri. Biasanya ya, tiba-tiba asma kamu. Ya pergi ke rumah ya, Ibu. Iya, ke rumah ya, Bu. Pak, ke rumah ya Bu, istirahat ya. Di mana dia membantuku untuk berdiri, di mana cara dia memeluk aku bagaikan seorang ibu yang melindungi anaknya. Di situ aku merasakan bahwa Ibu Miah ini adalah orang yang sangat peduli terhadap sesama. Dan Ibu Miah membawaku untuk beristirahat di rumahnya. Yuk, kita istirahat dulu. Ini rumah Ibu ya, Bu? Iya. Oh, ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sesampainya di rumah, jujur aja nih, terkejut melihat rumah dari Ibu Miah ini. Karena rumahnya ini dibangun oleh papan-papan yang bahkan menurutku itu sudah tidak layak huni. Duduk. Oh, Ibu. Apa ini? Bapak ya, Bu? Iya, Bapak sakit. Oh. Bismillah, saya numpang istirahat dulu ya. Ada suatu pandangan yang membuat aku terkejut. Karena di dalam satu ruangan itu, aku melihat suaminya yang terbaring di atas kasur. Dan anak-anaknya pun belajar di ruangan itu juga. Udah makan belum, Mbak? Belum. Oh. Makan dulu, Mbak. Makan dulu. Saya bantu, Bu. Aduh. Kamu makan? Nggak usah lah, Bu. Iya. Nggak usah ngerepotin ya, Bu ya. Iya, bentar lagi. Bapak sakit apa, Pak? Sakit paru-paru. Sakit paru-paru ya, Pak ya? Asam lambung. Asam lambung. Berarti sakit malah tuh, Bu ya? Udah. Terlambat makan. Udah berapa lama tuh, Bu? Hampir 3 tahun dah. 3 tahun ya? Oh. Dari awalnya dapatnya sakit. Balik Balik kerja jauh, Bu. Jauh di mana tuh, Pak? Ada Sungai Raya doang, Bu. Sungai Raya. pakai sepeda. Pakai sepeda. Itulah saya dapat sakitnya. Terlalu letih. Terlalu capek. Udah berapa lama, Bu, Ibu tinggal sini? Udah sekitar mau 5 tahun dah. Sekitar 5 tahun. Oh, sebelumnya Ibu di mana, Bu? Di rumah orang tua. Oh, di rumah orang tua. Ibu dulu ini berarti bangun sendiri, Bu? Atau gimana? Beli itulah, bayar nyicil. Beli sedikit-sedikit. Bayar sedikit-sedikit. Berarti ini rumah memang punya Ibu sendiri itu, Bu ya? Waktu Bapak masih sehat. Waktu Bapak sehat. Oh, Bapak dulu itu, Pak ya, kerja kuli bangunan ya, Kuli Pak? bangunan. Oh, Ibu Miah ini benar-benar orang yang sabar. Di saat kita memiliki tempat tinggal yang layak, tetapi Ibu Miah ini hanya ada di suatu ruangan dengan papan-papan yang reot pula, dia masih bisa bekerja untuk tetap semangat dalam mencari nafkah untuk keluarganya.
Ya Pak, semoga Bapak cepat sembuh ya Pak ya. Ada ke Ibu kayak keinginan gitu Bu, tapi saya kayak gini, ada ke Bu. Ya keinginannya gimana? Kita orang tidak mampu mau berangan-angan gimana? Kayaknya mustahil lah gitu. Cuman berusaha ya semampu kita. Dan tidak lama kemudian Ibu Mia memanggil anak pertamanya, yaitu Sinta yang berusia 14 tahun. Kalau ini Sinta Bu ya, umurnya berapa Ibu? 14 tahun ya kamu, berarti masih SMP ya Bu ya. Sinta, kalau dulu Sinta punya keinginan gitu enggak? Atau Sinta punya cita-cita? Itu apa dari dulu? Menjadi guru. Karena ingin membahagiakan orang tua. Ingin membahagiakan orang tua. Bu, udah gelap ini. Saya juga ninggalin adik saya, rumah saya di Sungai Jawi. Saya udah mulai enakan di sini Bu, udah asmanya udah terlalu lagi lah. Saya pamit Bu ya, Bapak. Saya pamit dulu ya, semoga Bapak cepat sembuh ya Pak. Iya Ibu. Ya Sinta. Assalamualaikum. Dalam duniaku bersujud padamu. Masih jauh Ibu tempat kafenya? Nggak lama lagi Pak, bentar lagi sampai. Akhirnya kita ikut Bu Sadia, sampailah dia di sebuah kafe. Pak, mana Ibu? saya kerja. Kalau Bapak mau ambil botol, itu ada di samping dekat situ ada. Oh Ibu kerja di sini? Ya, mau ambil botol ambil aja. Oh boleh di sini ya? Iya, silakan ambil. Saya di dalam dulu mau ganti baju ya Pak. Oh iya Bu, ya makasih Bu ya. Iya Bu. Jadi dia masuk ke dalam kafe itu untuk ganti baju katanya, dan kita pun berusaha untuk cari-cari botol plastik di sekitarnya kafe itu. Akhirnya gue di situ menyiapkan diri untuk mengeluarkan agent yang berikutnya. Makanannya ya Pak. Di situ kita kirim satu agent, seorang laki-laki. Tujuannya adalah untuk mesen makanan yang nanti makanannya akan kita kasih garam. Diaduk di situ sampai asin banget, sampai nggak enak banget rasanya. Bu, sini Bu. Ya Pak, ada apa? Ini gimana Bu? Makanannya ini Bu. Ya saya nggak tahu ya. Saya nggak nyicipin. Saya masak yang seperti biasanya hari-hari saya bikin. Tapi saya mau makan, kenapa asin Bu? Ya nggak tahu ya. Mana bos kamu? Ada di dalam Ibu. Waktu di situ, agent kita langsung marah-marah. Tolong buat makanan yang benar dong. Dipanggillah bosnya di situ, seorang perempuan. Saya mau makan, kenapa makanannya asin Bu? Kok bisa gitu? Saya nggak ada nambah apa-apa Bu. Masak ya seperti biasanya, rasanya sih udah pas. Nggak tambahan garam? Enggak, biasanya udah pas rasanya saya. Iya maksudnya, kabar ya. Biar aja lah Bu, biar upah saya buat ganti makanan ibu bapak ini. Bosnya seorang perempuan dipanggil di situ, malah agentnya marah-marah. Walaupun dia nggak ngerasa membuat makanan itu asin banget, walaupun dia nggak ngerasa dan nggak tahu apa penyebabnya, dia di situ minta maaf langsung. Maafin saya ya Pak.
Sabar. Saya udah makan selek kayak gini. Di situ agent nggak tinggal diam, dia malah datengin Ibu Sadia, makanannya mau dijejelin ke mulutnya Ibu Sadia, dipaksa di situ. Makan ini, Bu. Ibu Sadia ketakutan di situ. Dia panik, dia bingung di situ sampai akhirnya gue lari, gue bantuin Ibu Sadia. Ayo, Bu, makan, Bu. Pak, jangan Pak, ini Pak, kasihan ini, Bapak masa paksa kayak begini. Kamu gembel, kenapa ikut campur? Loh Pak, ini Bapak jangan maksa-maksa begitu dong, kasihan kan Ibu. Astagfirullah. Pak, astagfirullah. Pak, bangun Pak, ya Allah. Pak, bangun. Pas gue bantuin Ibu Sadia, agent kita juga nggak tinggal diam. Gue didorong sama agent kita sampai gue jatuh di situ. Dan apa yang dilakukan sama Ibu Sadia? Dia bantuin gue loh, coba. Pak, kasihan Pak, jangan ini loh Pak, Bapak ini kasihan Ibu ini loh. Masa Bapak paksa-paksa makan seperti itu Bapak itu? Pokoknya saya nggak mau tahu, saya minta ganti. Iya Pak, nanti ganti Pak ya, sabar ya Pak. Tapi di situ Ibu Sadia tetap aja maaf. Dia minta maaf, dia yang salah. Dia akan menanggung ya, makanan itu dari gajinya yang akan dipotong. Dia nggak masalah katanya. Ya biar buat upah saya aja Bu, buat ganti makanan Bapak ini Bu. Kalau gitu saya mau pergi aja kayak gini. Maaf ya Pak. Dia peduli sama teman-teman yang kesusahan. Dia peduli sama orang-orang yang ada sekitarnya. Dari situ akhirnya dia bantuin gue dan gue bilang gue nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa Pak, sakit Pak. Maaf ya Bu, saya Ya nggak ngelamun. apa-apa Ibu. Tadi kenapa Ibu? Saya lagi ngelamun, saya mikirkan suami saya karena di sini saya sudah sendirian. Ibu jangan banyak ngelamun kalau lagi kerja. Maafin saya ya Bu, Dunia nanti seperti saya nggak sengaja. Suaminya baru meninggal Mas, jadi kerjanya ngelamun sekarang, banyak yang ngelamun. Saya kalau kurang pulang aja ya, istirahat. Iya Bu, Ibu rumahnya di mana? di sana. Di situ kemudian gue tanya sama Ibu Sadia rumahnya di mana? Karena gue pengen tahu di mana dia tinggal di situ. Boleh saya antar ke sana Ibu? Iya silakan Pak, ayo ikut saya Pak. Ya boleh Bu ya. Iya. Nah, istirahat dulu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Dek, sini Dek, kita pulang Dek. Yuk. Kita pulang ya. Ayo Pak, ke tempat kami Pak. Rumahnya di mana Ibu? Akhirnya kita diajak ke rumahnya, masuk ke perkampungan, masuk ke gang dan sampailah di situ sebuah rumah. Oh iya. Inilah rumah saya Pak, tempat tinggal saya. Oh ini alhamdulillah Ibu. Udah bisa punya tempat tinggal sendiri Bu ya? Biar jelek-jelek dah, alhamdulillah Pak. Sangat sederhana. Alasnya pun masih tanah, kondisinya pun masih memprihatinkan. Dan gunanya ini rumah Ibu. Apa jawaban Ibu Sadia? Bukan Mas, ini saya rumah sewa sebulan 200.000. Ini punya rumah sendiri Bu? Enggak, punya orang numpang Pak. Oh numpang. Iya. Maksudnya numpang dikasih tumpangan? Ada tumpangan sewaktu-waktu dipinta ya saya harus keluar dari ini, tapi kalau belum ya saya masih nempatin. Oh gitu, gratis Ibu nempatin sini? Bayar sebulan 200. 1 bulan 200? Iya. Oh di tempat ini ya? Kondisinya nggak layak huni. Rumah yang dikontrak sama Ibu Sadia ini, plafon di atasnya bocor sebenarnya. Panas pun masuk di situ karena saya nggak enak untuk tempatin. Alasnya juga nggak karuan semuanya, dapurnya juga acak-adul nggak jelas. Apalagi kamar mandinya malah parah di situ. Bocor-bocor nggak di sini Bu? Bocor Pak, kalau hujan lebat bocor Pak. Oh iya. Udah lama Ibu tinggal di sini? Udah hampir 1 tahun lah. Hampir 1 tahun ya? Ya.
Sampai di rumahnya kita bahas lagi. Waktu suaminya masih ada, apakah suaminya juga ikut tinggal di situ? Dia bilang, iya mas, suami saya juga tinggal di sini. Masya Allah. Pasti akan teringat ya, nostalgia bersama almarhum suaminya. Dulu sama bapak tinggal di sini juga waktu bapak masih ada? Iya, tinggal di sini juga dulu. Yang bayar kontrakan siapa selama ini Bu? Bapak. Bapak selama ini? Iya. Bapak berarti waktu itu jadi bantuin untuk keuangan? Iya, untuk bayar rumah. Untuk bayar rumah. Anak saya sekolah. Nah sekarang kalau bapak nggak ada begini, ibu emang nutup ibu untuk bayar-bayar ini? Dia nggak bisa bekerja semenjak kecelakaan itu. Kakinya di situ bengkak, tergores semuanya, lecet-lecet semua kakinya, ini lebam-lebam biru di kakinya. Waktu gua ngamatin dari jauh di kuburan itu kelihatan jalannya tersyok-syok di situ. Ya nggak tahu lah Pak ya. Saya pun juga bingung nih bagaimana saya mau mencari nafkah untuk sekolah anak saya, untuk bayar kontrakan saya. Sedangkan saya ini pun juga masih sakit. Oh kaki ibu sakit kenapa? Iya, waktu kecelakaan kemarin tuh. Oh Masya Allah. Ini, Pak, Coba lihat ibu. bisa jalan ini. Oh nggak diobatin ibu kakinya? Udah dibawa ke dokter? Udah sih. Udah? Iya. Terus apa kata dokter? Katanya sih enggak patah. Nggak patah enggak? Masya Allah. Ini apa yang ibu kena Ini ini? dijahit. Entah Oh, kenapa ini. astagfirullahaladzim. Itu dijahit ibu? Ini dijahit. Ini yang memar. Masya Allah. Saya memar. Ini memar semua. Allah Akbar ya Allah. Cuma enggak patah. Cuma memar. Jadi ini ibu sekarang agak mendingan, makanya ibu mulai kerja lagi. Iya. Dulu nggak bisa, berapa hari nggak bisa. Ini agak mendingan jadi bisa kerja saya. Nangis dia situ. Dia bilang padahal dia punya cita-cita, pengen punya rumah sendiri, pengen bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Dia pengennya seperti itu yang terjadi. Sama suami saya meninggal inilah, jadinya saya konsentrasi saya hilang, saya sering ngelamun, bukan nasib saya, keadaan hidup saya nanti depannya bagaimana. Sedangkan tempat tinggal saya tidak punya, penghasilan juga tidak menentu. Ini gimana ya? Masya Allah. Adik harus jadi orang sukses adik ya. Ibu harus semangat ibu. Ibu masih punya anak yang harus sekolah. Ya, ibu harus semangat cari uang sendirian. Ya Allah, mudah-mudahan ibu ya sama Allah dimudahkan rezekinya ya. Sama Allah dibantu mudah-mudahan ibu ya. Ya. Akhirnya gue bilang sama Ibu Sadia, saya datang ke sini tidak menjanjikan apa-apa. Saya tidak pernah menjanjikan ngasih bantuan, saya tidak pernah menjanjikan mau ngasih sesuatu, enggak kan? Dan Ibu Sadia bilang, enggak mas, iya. Ya sudah Ibu tunggu di sini, saya akan kembali lagi Ibu, insya Allah ada waktu saya akan kesini lagi. Ya Ibu, kalau gitu saya mohon pamit Ibu ya. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi nanti, kalau Allah mengizinkan Ibu ya. Saya juga makasih Ibu udah dibantuin saya. Cari barang-barang rongsokan itu banyak, nanti saya bawa pulang Ibu ya. Itu ada botol-botol plastik ya. Bermanfaat ya Pak. Iya. Bisa bilang dia itu barang plastiknya. Dari Ibu Sadia, kita langsung meeting di situ sama tim ya. Ada Apersi, ada DPD Kalbar, ada DPP, juga ada perwakilan dari Kepala Dinas PU. Semuanya lengkap di situ. Di meeting itu kita bahas 2 target yang kita pilih dari sekian banyak target, yaitu Ibu Sadia dan juga Ibu Miah dan suaminya. Nah, untuk target yang kita pilih ada 2, dan yang pertama ada Ibu Sadia, ya, tulang punggung keluarga, Bapak. Dia punya 1 anak, masih SMP. Ibu Sadia ini suaminya itu berapa hari yang lalu, Mei itu, 23 Mei itu meninggal dunia. Dia profesinya membantu-bantu di kantin atau kafe, ya. Dia upah harian, terus pembersih makam juga. Jadi kalau ada orang mau ziarah dikasih tip seikhlasnya, dan juga ngumpulin daun kamboja, Pak. Jadi target kedua kita adalah Ibu Miah.
Jadi Ibu Mia ini berprofesi sebagai penjual kue keliling. Jadi beliau menjajakan kue-kuenya di warung-warung. Setelah itu dia juga mengumpulkan buah pinang yang nantinya dijual ke pengepul. Dan kalau kue-kue tersebut juga tidak laku, beliau menanggung ruginya sendiri. Setelah itu beliau menghidupi 3 orang anaknya dan suaminya. Dan suaminya ini sedang sakit, maka dari itu beliau berperan sebagai tulang punggung keluarga. Kedua target ini benar-benar sempat membingungkan kita semuanya. Kenapa? Karena mereka semuanya memilih Ibu Sadia dan juga ada yang memilih Ibu Mia. Dua-duanya sama kuatnya. Menurut pendapat kami, yang lebih tepat rasanya Ibu Sadia. Iya. Karena dia tulang punggung keluarga dan suami juga sudah meninggal. Silakan Pak Joko. Kalau bisa dengan Bu Mia. Bu Mia ya. Dia selain suaminya sakit, kedua memang bebannya juga berat, harus menanggung suaminya yang sakit. dan tanggungan dia banyak, 3 orang anak. Akhirnya setelah dengan perdebatan yang panjang, ya, alasan yang kuat, reason yang kuat, akhirnya diputuskan bahwa yang berhak mendapatkan rumah di episode kali ini adalah kita meninjau, kita melihat dan kami sudah mentelaah, saya kira secara tepat hukum yang harus kita jatuhkan pada malam ini atau keputusan itu, kita ambil keputusan ini yaitu Ibu dalam duniaku.